Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa yang benar tanggal 6 Januari itu kami dipercayakan, diamanahkan, dilantik sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Belitung, di mana tugas dan pokok Sekda ini telah diatur dalam Perbuk nomor 67 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Untuk itu, kami yang diamanahkan akan melaksanakan foksi ya daripada sekretaris daerah itu sesuai dengan Perbuk. Yang pertama merupakan tugas pokok kami adalah membantu daripada Bupati Belitung dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan visi misi ya Kabupaten Belitung ya, yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ya, sekaligus mengkoordinasikan kepada seluruh OPD tentang pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas fungsi daripada OPD, sehingga apa yang menjadi program dari Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal. Sekretaris daerah hanya menjalankan, membantu ya, melaksanakan visi misi itu agar tercapai dengan mengkoordinasikan ke seluruh OPD ya, dengan mengawal kebijakan-kebijakan ya, disesuaikan yang saya sampaikan tadi, bahwa visi misi itu disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan ya, dimana setiap tahunnya kita ada rencana kerja tahunan kita ya, yang harus jangka pendeknya harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk jangka waktu berakhirnya penjabat Sekda itu memang setelah adanya pejabat Sekda definitif. Jadi masalah waktu itu disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati Belitung terpilih nantinya untuk mengawal daripada pengangkatan atau pemilihan daripada Sekda definitif. Jadi Sekda itu sebenarnya kepala OPD yang ada di sekretariat daerah atau disingkat dengan Sekda. Kalau jabatannya adalah sekretaris daerah Sekda. Nah, di sini bahwa Sekda ini adalah yang saya sampaikan bahwa mengkoordinir daripada OPD-PD ya, sesuai dengan tugas fungsinya untuk mengawal ya program-program kegiatan yang telah dibahas di Bapeda dalam rangka mengaktualisasikan terhadap visi misi yang diselaraskan dengan RPJMD. Dapat dijelaskan secara tugas dan fungsi antara penjabat Sekda dengan Sekda definitif nah, itu hampir sama, di mana cuman dianalogikan seperti bupati dengan pejabat bupati, di mana kalau bupati diangkat melalui pemilihan langsung atau yang kita kenal dengan pilkada. Kalau penjabat ini diusulkan. Nah, sama dengan penjabat Sekda ini diusul dengan berbagai kriteria sesuai syarat yang diperlukan. Sedangkan kalau definitif itu ada namanya lelang jabatan yang harus ditempuh ya dengan asesmen. Itu nanti kebijakan dari Bapak Bupati terpilih, Bupati dan Wakil Bupati terpilih
di mana memang lelang itu berhubungan erat dengan pelaksanaan hasil dari asesmen. Nanti tidak terlepas dari Bapak Jakat ya untuk pengangkatan daripada sekda definitif. Saya memang dari staf bawah, Pak. Dari golongan 2A, dan alhamdulillah sekarang sudah golongan 4C ya, dimana sudah berapa puluh tahun digembleng untuk sampai ke karir ini. Saya selaku manusia, kita semua pasti harus selalu bersyukur ya, bahwa kita masih dapat menjalankan tugas, khususnya saya selaku ASN, dan diberi kepercayaan dan diamanahkan untuk jabatan penjabat sekda ini. Walaupun kita tahu bahwa penjabat sekda ini sangat berat, tapi itulah bahwa ASN siap untuk melaksanakan tugas ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan pasti berharap banyak dukungan yang positif ya, dari Pantehelik ya, dari semua stakeholder dalam rangka membantu Bapak PJ Bupati Belitung pada saat ini, dan nantinya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Memang untuk diketahui bahwa ada sangkut pautnya antara PJ Sekda dengan pertama saya menjadi CPNS dan diangkat PNS. Dan pertama memang dulunya staf kecamatan dan diangkat dari Pak Camat secara pribadi beliau untuk menjadi ajudan camat waktu itu, dan selanjutnya dipindahkan ke Kabupaten Belitung. Waktu itu digantung, Pak, pertama awal Heltim belum pecah dengan kita, masih sama, dan saya dipercayakan menjadi ajudan sekda. Dan alhamdulillah tidak dipungkiri, semua yang kita hidup ini harus kita syukuri, Pak, karena ada yang baik, ada yang buruk, semua itu kita harus syukuri bahwa kita masih ada yang menciptakan, yang mengatur kita. Saya sangat yakin bahwa sesuatu itu semuanya tidak terlepas dari Allah SWT yang kita, dimana saya dulunya jadi ajudan sekda, sekarang alhamdulillah saya menjadi PJ Sekda. Itu tidak di luar batas kemampuan saya ya untuk hal demikian, tapi saya yakin bahwa itu semuanya Allah yang mengatur. Demikian kemungkinan sekilas bahwa saya bukan dari orang yang langsung besar, tapi dari staf golongan 2A dengan penelitian karir dari tahun 95 sampai sekarang. Jadi lebih kurang 30 tahun. Setelah jadi ajudan sekda, 3 orang sekda, almarhum Bapak Usman Kadir, terus dilanjutkan almarhum Bapak dari Makmun Rashid, almarhum, dan terakhir saya jadi ajudan Pak Dr. Des Muktiniman. Jadi 3 orang sekda perasa ini, ajudan Bupati Pak Darmansyah 2,5 tahun, terus jadi Kasubag Protokol 6 tahun, dan selanjutnya jadi Kabak Umum, Pak. Kabak Umum lebih kurang 2 tahun, dan untuk selanjutnya jadi percayakan Camat Badau lebih kurang 3 tahun, kurang 23 hari, dilanjutkan lagi menjadi Camat Tanjung Pandan lebih kurang 3,5 tahun, dan selanjutnya ke Sekretaris Inspektorat. Setelah itu baru ke Eselon 2 di staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan. Dan itu pun saya sudah 4 kali diamanahkan untuk jadi PLT, Pak. Jadi pertama PLT saya itu di di DPRD
Sekwan, sebagai Sekwan, terus Kepala Dinas Pustakaan dan Kasipan, terus pernah di DLH, PLT-nya, dan terakhir yang paling lama 5 bulan PLT Kadispora. Itu 5 bulan pas, kalau tidak salah pas berapa hari. Ya. Setelah itu dipercaya lagi menjadi PLH Sekda. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan ke 3 bulan ini saya diangkat menjadi PJ. Itu semua harus disyukuri, tapi saya tidak terlena dengan itu, Pak, karena prinsip saya hanya bekerja, cuma pimpinan yang menilai semua itu, dan saya yakin bahwa sesuatu itu tidak semuanya itu Allah yang mengatur. Demikian kemungkinan secara singkat berjalan dari saya, ya, jadi tidak langsung menjadi orang langsung besar, naik, ya, tapi supaya banyak belajar dari pimpinan-pimpinan saya, senior-senior saya. Itulah, kita harus belajar dimanapun, kapanpun, yang harus kita ikuti, tapi belajar yang memang belajar yang benar, ya, bukan belajar yang salah, supaya kita nantinya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa insya Allah saya selaku PJ Sekda ini akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan. Insya Allah mudah-mudahan saya akan melaksanakan pekerjaan ini dengan doa supaya ada satu yang saya ingat, wejangan dari Pak Darman Husein selaku Bupati itu, kalau kita keluarnya benar, kita harus memohon kepada Allah SWT, keluarnya pun harus benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.